Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajara, ketemu lagi di channel Akbar Zainuddin, inspirasi motivasi pengembangan diri. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang alumni pesantren Gontor yang sekarang menjadi pengusaha pelopor egg roll ubi ungu, oleh-oleh yang sedang ngehit dari Yogyakarta. Bang Lutfi Yuniarto menyelesaikan pendidikan di Gontor, lalu kemudian ke Yogyakarta, kuliah di Jogja, mengembangkan berbagai usaha, akhirnya menemukan kunci suksesnya di egg roll ubi ungu setelah proses panjang jatuh bangun sebagai seorang pengusaha. Kita akan ngobrol dengan Bang Lutfi Yuniarto yang tempat usahanya dijadikan sebagai tempat studi tour ekonomi, ya, biasanya oleh sekolah-sekolah, oleh guru-guru, oleh orang-orang yang ingin menjadi pengusaha. Jangan lupa terlebih dahulu untuk dukung terus channel ini dengan like, share, and subscribe. Gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lutfi, apa kabarnya Jogja ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Waalaikumsalam Bang Akbar. Alhamdulillah saya sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Kabar baik, alhamdulillah. Semoga Bang Akbar dan sekeluarga begitu juga adanya sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bang Lutfi Yuniarto dulu nyantri di Gontor, tamat tahun berapa? Terus boleh cerita dong sedikit pengalaman nyantri di Gontor. Masuk Gontor tahun 1985, kemudian lulus tahun 1991. Selama di Gontor seperti santri-santri yang lain juga, saya termasuk santri biasa-biasa saja, tidak punya prestasi yang menonjol gitu ya, enggak. Kelas juga tidak pernah di bawah, tapi juga enggak terus di atas. Ya di atas jahil, di bawah lumayan lah saya. Aktivitas banyak sekali, hampir seluruh kegiatan pondok saya ikuti. Dari olahraga, kebetulan saya sangat hobi sekali olahraga, basket, sepak bola, pingpong, badminton, sepak takraw. Kemudian keterampilan juga saya ikuti, merangkai janur, bikin limun, bikin temulawak, kursus mengetik. Kesenian saya ikut Persida, Persatuan Silat Darussalam. Kelas 5 saya ditunjuk menjadi bagian bahasa di rayon Gedung Baru Kibar. Kelas 5 setelah pertengahan tahun bagian olahraga organisasi pelajar pondok modern, yang kebetulan juga saya ini konsul Semarang sebagai ketua konsul. Bagaimana ceritanya kok bisa menjadi pengusaha? Cita-cita sejak kapan? Menjadi pengusaha itu cita-cita saya sejak kelas 6 di Gontor. Karena di tiap tahun akhir sana itu Gontor selalu mengadakan study tour bagi anak-anak yang lulus, yang mau lulus pondok. Waktu itu saya mendapat bagian di daerah Mojokerto, Jombang, dan sekitarnya. Di situ ketemu dengan pengusaha-pengusaha alumni ataupun yang bukan alumni. Nah, dari situlah ada yang
pengusaha ternak bebek, tambak lele, perhotelan, percetakan, dan lain-lain. Dari situlah timbul rasa ingin untuk seperti mereka. Jadi study tour itulah yang menginspirasi saya untuk menjadi seorang wirausahawan. Kok berani ya jadi pengusaha itu? Keberanian itu datang dari mana? Kenapa saya berani jadi pengusaha? Sebetulnya keberanian itu tidak muncul secara tiba-tiba, tapi mungkin buah dari pembiasaan diri saya yang saya tanamkan sejak saya bercita-cita jadi pengusaha. Jadi begitu saya punya cita-cita, saya terus membiasakan diri untuk melatih diri, membiasakan diri berwirausaha. Sehingga sebetulnya tidak perlu keberanian kita alokasikan waktu yang khusus untuk memulai sebuah usaha. Tapi di saat kita sudah punya cita-cita sebagai seorang pengusaha, disitulah kita harus mulai membiasakan diri untuk berperilaku selayaknya seorang wirausahawan. Kendala kesulitan apa dulu pas saat memulai usaha? Terus gimana cara mengatasinya saat itu? Kendala itu sebetulnya lebih berupa teknis saja, karena seperti bagaimana cara bikinnya, bagaimana peralatan dan lain sebagainya, itu kendala awal karena memang kita dari nol, hanya modal tekad yang kuat. Tapi karena tekad yang kuat itulah kendala-kendala tadi menjadi tidak berarti. Akan selalu ada solusi-solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Egg roll ubi ungu, bagaimana cerita penemuan produk hebat ini? Awal mula berangkat dari coba-coba. Kebetulan istri saya adalah orang yang suka hobi mengclipping resep makanan. Entah itu makanan, jajanan, apa saja, clipping, sambelnya di clipping juga sama istri saya. Jadi dia suka clipping, dijadikan satu buku, dijilid, tumpuk, jilid, tumpuk. Dan kebetulan satu hari dia menemukan clipping artikel tentang resep membuat kue kering dari bahan ubi ungu. Nah, di situ dicoba waktu menjelang Lebaran. Nah, dari situ ternyata kue kering ubi ungu ini sangat laris, sangat diapresiasi oleh masyarakat. Sehingga, wah, kira-kira ini bisa nggak kita jual setelah Lebaran? Nah, tapi karena kue kering ini hanya temporary, artinya laku di saat Lebaran, liburan, Natal, Tahun Baru dan lain sebagainya, maka disitulah saya berpikir dengan istri, kira-kira apa ya yang bisa kita jual setelah Lebaran. Nah, teringat dengan kue kering ubi ungu tadi, saya berpikir kira-kira makanan yang sepanjang masa dan diterima masyarakat itu apa saja. Ya, saya list ini sampailah pada egg roll. Nah, disitulah egg roll. Tapi kalau saya membuat egg roll seperti biasanya, mungkin ya saya mungkin akan kalah dengan yang sudah ada, karena egg roll itu sebetulnya produk sudah zaman Belanda dulu. Kemudian terbersitlah, oh iya, kira-kira umpama saya buat egg roll dari ubi ungu itu bagaimana? Dari situ mulai saya dan istri mencoba membuat egg roll ubi ungu. Ya mungkin awalnya susah,
Karena dari nol, pengetahuan tentang egg roll juga nol, tentang cara membuat egg roll bagaimana, benda sekeras ini kok bisa digulung, itu juga sempat jadi pikiran kita gimana ya caranya. Alhamdulillah sekarang media informasi semakin canggih, terus kita juga bisa mengakses apa yang perlu kita ketahui dari internet. Saya mulai buka internet, cara membuat egg roll, kita klik, dia sudah keluar. Komposisinya apa saja, kita klik, dia sudah keluar. Yang membedakan apa dengan yang lain kalau begitu? Ya di sini tadi, di ubi ungunya. Nah, seperti itu. Jadi komposisi yang sudah ada dikombinasi dengan ubi ungu, jadilah egg roll ubi ungu ini. Itu kan dari ubi ya, bisa menjadi egg roll. Itu gimana proses pembuatannya itu? Prosesnya sangat mudah sekali. Suatu saat kalau main ke Jogja, silahkan yang mau melihat cara proses pembuatan egg roll. Karena setiap tahun alhamdulillah rumah egg roll bisa dipakai untuk study tour, Riklah Intisodia, terutama dari Gontor, semuanya juga bisa masuk. Dari pondok-pondok alumni, dari boarding school ataupun SMP, SMA, bahkan PAUD pun sekarang juga sudah ikut-ikutan juga. Cara pembuatannya relatif mudah. Ubi kita kukus, sementara menunggu ubinya matang, kita persiapkan adonan yang lainnya. Ada telur, gula, tepung sagu, margarin, kita jadikan satu. Kemudian ubi yang sudah kita kukus tadi kita masukkan dalam satu adonan, kita taruh di mesin mixer. Kita mixer selama 12 menit. Setelah tercampur rata, nah baru kita cetak. Kita bagi, kita cetak, kemudian ya sudah. Di saat posisinya panas, dia akan mudah untuk digulung. Ya, nah, di saat setelah digulung, dia dingin, dia akan mengeras. Kemudian kita masukkan plastik, packaging, pakai dus, kita jual. Merek produknya itu Sasha. Itu dari mana itu inspirasinya? Singkatan dari nama anak-anak saya. Kebetulan anak saya ada 3, perempuan laki-laki. Ya alhamdulillah semuanya ada di Gontor sekarang. Syakira Aga Farsen. Jadi saya singkat aja Sasha. Bagaimana perkembangan egg roll ubi ungu Sasha ini? Alhamdulillah egg roll berkembang baik dan lambat laun menjadi salah satu ikon oleh-oleh khas Yogyakarta. Ya, mendampingi pendahulu-pendahulunya, ada bakpia, ada gudeg, geplak, dan sekarang tambah satu lagi egg roll ubi ungu Sasha. Pemasaran juga alhamdulillah hampir di semua toko oleh-oleh yang ada di Yogyakarta pasti ada egg roll ubi ungunya. Hanya Jogja dan sekitarnya, tapi juga sampai di Solo juga alhamdulillah ada, Semarang ada, Magelang, Purwokerto, sampai Bandung juga kita sering kirim ke sana, Jakarta. Ya alhamdulillah perkembangannya sangat-sangat bagus sekali. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Apa kiat sukses untuk menjadi pengusaha? Kiat yang sukses untuk menjadi seorang pengusaha itu sebetulnya tidak banyak. Pertama, tekad yang kuat, manjada wajada, sebagaimana yang dikampanyekan oleh Ustadz Akbar Zainuddin, yang bersungguh-sungguh
pasti sukses. Yang kedua, istiqomah, konsisten dengan apa yang telah kita cita-citakan, apa yang akan kita bangun, harus kita konsisten dari awal. Kalau toh kita memang punya cita-cita untuk menjadi seorang pengusaha, mulai sekarang kita biasakan untuk berperilaku sebagaimana seorang pengusaha, dan kita konsisten di situ, istiqomah di situ. Insya Allah akan sukses. Kalau santri atau alumni pesantren ingin menjadi seorang pengusaha, apa yang harus mereka siapkan mulai dari sekarang? Bagi para generasi muda, khususnya para santri yang ingin menjadi seorang wirausahawan, pengusaha, entrepreneur sukses, paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan sekali. Pertama, harus yakin tentang produk apa yang akan kita jual, tentang usaha apa yang akan kita bangun, ataupun tentang profesi apa yang akan kita kerjakan. Harus berbasis pada keyakinan yang tinggi. Kedua, kerjakan apa yang sudah Anda yakini tadi. Tidak hanya berhenti pada keyakinan, tapi harus dikerjakan secepatnya. Action saat itu juga. Yang ketiga, baru lihat hasilnya. Apa itu? Evaluasi tentang apa yang sudah kita kerjakan tadi. Contohnya produk Ekrol ini adalah buah dari keyakinan saya bahwa produk ini akan laku di pasaran, akan disukai orang, akan suatu saat nanti menjadi ikon oleh-oleh khas Yogyakarta. Ini adalah buah dari keyakinan saya tadi. Setelah saya yakin dengan produk Ekrol ubi ungu ini, saya kerjakan apa yang saya yakini. Saya mulai mencari alat yang kira-kira dibutuhkan untuk membuat Ekrol. Saya mulai mencari komposisi bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat Ekrol. Saya mulai mencari lokasi di mana untuk membuat Ekrol. Sampai produk ini jadi, kemudian baru saya lempar ke pasar. Setelah dilempar di pasar, disitulah kita mulai melihat hasilnya, mulai mengevaluasi kira-kira produk ini bisa tidak diterima oleh pasar. Hari pertama kita evaluasi, kenapa tidak laku? Oh, mungkin packagingnya kurang bagus, kita ganti packagingnya. Dulu hanya plastik, kemudian saya bikin kardus semacam ini, lempar lagi ke pasar. Ternyata masih tidak laku, evaluasi lagi, kira-kira apa? Oh, mungkin harganya kemahalan, kita turunkan harganya, lempar lagi ke pasar, masih tidak laku, kira-kira apa? Lokasinya yang mungkin kurang strategis, kita pindah lokasi untuk mencari tempat yang strategis. Tidak laku lagi, kenapa? Oh, mungkin rasanya terlalu manis, kita kurangi gulanya. Mungkin rasanya terlalu asin, kita kurangi garamnya. Seperti itu, berbagai kemungkinan dan kemungkinan, sampai mendapatkan sebuah komposisi yang pas, diterima di masyarakat yang lebih luas lagi. Dan alhamdulillah umur Ekrol ini sudah 10 tahun dan masih tetap diterima di hati masyarakat Jogja sekitarnya ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih banyak Bang Lutfi Yunarto atas obrolan yang luar biasa ini. Saya yakin ini pasti akan bermanfaat buat para calon-calon pengusaha. Kita
kita doakan ya, mudah-mudahan usahanya lancar, selalu sehat, berkah bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan menginspirasi Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda semakin yakin, semakin bertekad untuk sukses menjadi seorang pengusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.